sini kita bakal bahas tentang indikator support, resist, dan trend ya. Oke, di sini kita bisa pasang indikator di sini nih. Kalau di PC di kiri bawah ini, kalau misalkan di handphone itu di sebelah sini ya, di sebelah kanan market. Sama kok gambarnya yang analisa teknikal. Nah, ini kita bisa pasang indikator. Kita pasang 3 SMA di sini. Yang pertama kita pakai SMA 5. Di sini saya warnanya biru. Kalau kalian mau ganti bebas. Terus kita tambah lagi instrumen. SMA 2 kita pakai 20. Jadi nggak usah diganti angkanya. Ganti warna aja. Terus untuk yang ketiga kita pasang SMA lagi. Angkanya 51. Di sini saya pakai warna merah. Oke, nah udah beres. Di sini udah terjadi. Udah ada indikator. Nah, cara baca indikatornya gimana? Ketika dia formasinya seperti ini, SMA biru di atas, kuning di tengah, merah di bawah, ini adalah formasi tren naik. Ketika terjadi tren naik, kita bisa cari peluang open posisi buy. Oke, nah kalau misalkan dibalik, contohnya seperti ini adalah formasi tren turun. Ketika SMA merah di atas, kuning di tengah, biru di bawah. Ini kalian bisa cari peluang open posisi sell ya, sini. Oke, di sini kita bakal cari area sideways-nya dulu, guys. Oke, di sini ada area sideways. Sideways itu adalah market ketika harga tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah ya. Jadi kurang lebih harganya di situ-situ aja. Oke, nah ini adalah market sideways. Oke, ini bisa sih, ini support, ini juga support. Jadi supportnya ada dua. Nah ini tergantung posisi kita masuk tren aja. Kalau misalkan kita masuknya di sini lah ya, ibaratkan kita masuk di sini. Nah, kita pakai, salah. Kalau misalkan kita masuknya di sini, untuk area resistnya dia di sini, ini resist, ini support, posisinya di sini. Nah, kalau misalkan ininya ditembus, yang ini ditembus, dia lanjut ke bawah. Jadi ada dua di sini. Oke, kalau ini gimana bang? Nah, ini disebut dengan false break nih. Jadi false break itu momen dimana ketika area support atau resist ditembus, tapi dia ngebalikin lagi ke bawah. Contohnya seperti ini. Ini terjadi penembusan. Nah, di sini loss. Di sini loss. Ini nggak bisa FTT di sini. Kenapa? Karena dia balik lagi ke area sideways-nya. Kalau misalkan kalian udah keburu open posisi, atau misalkan terjadi kondisi seperti ini, konsepnya mirip, kalian bisa gunakan CTC. CTC itu adalah jalan keluar. Jangan dijadikan dasar open posisi. Takutnya dapat candle belang, habis lah sudah ya. Oke, di sini kita misalkan lagi follow the trend. Ini kan formasi tren naik. Di sini udah ada penembusan. Kalian ambil open posisi buy di sini. Taunya dia malah ngebalik. Nah, ketika ngebalik kita bisa combine dengan CTC. CTC itu candle to candle atau color to color. Di sini kan dia nembus candle warna merah, sedangkan open posisi kita buy. Nah, di sini kita boleh untuk dibalikin open posisinya, darinya awalnya buy, terjadi penembusan lagi ke bawah, kita open posisi sell di sini. Bisa sama kayak gini juga. Ini juga terjadi false break. Dia penembusan ke bawah, ternyata di sini ngebalik lagi. Kalau misalkan lagi open posisi sell di sini bisa kompensasi. Di sini terjadi penembusan, kita kompensasi CTC di sini open posisinya hijau juga, gitu guys. Oke, kita lanjut lagi. Di sini masih sideways. Jadi sideways itu tidak terlalu naik, tidak terlalu turun. Nah, untuk support dan resisten itu sama, adalah penahan harga. Kalau resist di atas, support di bawah. Oke, di sini kita lanjut ke pembukaan tren. Nah, di sini terjadi indikasi pembukaan tren. Nih, SMA biru udah di atas, kuningnya di tengah, merahnya di bawah. Oke, di sini terjadi penembusan. Nah, ketika terjadi indikasi pembukaan tren, harus dikonfirmasi oleh candle. Konfirmasinya apa? PRK. PRK itu artinya penembusan, retest, dan konfirmasi. Di sini ada penembusan, retest, nih dua candle merah ini retest, dan konfirmasi. Fungsinya retest itu ketika area supportnya udah ditembus, dia itu harus dites apakah kuat menjadi area resistnya ditembus, apakah dia kuat menjadi area support di harga selanjutnya atau enggak. Nah, tapi yang terjadi di sini dia malah ngebase lagi di sini, dan membuat ini jadi resisten baru. Jadi dua resistennya seperti yang di bawah ini. Kita bisa tambahin ketika terjadi dua resist atau dua support. Contoh di sini adalah trennya naik, berarti di sini
jadi dua resist. Ketika terjadi dua resist, kalian harus cari dua retest juga. Kalau yang di sini udah ada, di sini kan belum ya, masih nunggu. Nah, terus tahunya gimana Bang kalau di sini nggak terbentuk trend? Kan kalau udah terbentuk trend, kita bisa follow the trend. Oke, yang pertama, ketika pembukaan trend terjadi, SMA 5 nggak boleh ditembus. Ini ditembus. Kalau ditembus, indikasinya seperti tadi. Dia akan terjadi indikasi false break. Gitu. Jadi contoh nih, misalkan kalian open posisi di sini. Posisi buy di sini. Balmot. Atau misalkan profit karena gap. Atau loss deh. Di sini kompensasi, di sini balmot lagi. Nah, kalau misalkan udah seperti ini udah aneh sebenarnya. Kalau misalkan dari awal udah terjadi doji pun udah aneh. Ini lebih baik nunggu dulu. Kalau misalkan seperti ini, kalian bisa cari opsi untuk menunggu. Nunggunya di mana? Ketika dia balik lagi ke bawah jadi false break atau ketika dia ada retest selanjutnya lagi di sini. Nah, di sini terjadi gimana? Di sini terjadinya, oke, di sini terjadi penembusan. Retestnya nggak ada. Dia balik lagi ke bawah. Tunggu lagi. Nah, di sini udah ada nih penembusan. Ini dua candle penembusan. Ini adalah area retestnya. Nah, tapi kan ini nembus doang, Bang. Nggak apa-apa. Kan area itu nggak akan selalu pas di garis. Kadang di atas, kadang di tengah, kadang di bawah. Makanya tunggu yang namanya konfirmasi retest. Ketika udah terjadi konfirmasi retest, baru gas sama kalian. Open posisi maksimal 10 candle. Nah, di sini terjadi candle hijau. Ini jadi konfirmasi retestnya karena dia udah di atas lagi area resistnya. Nah, untuk konfirmasi dia harus ada ketika di resist dia harus ada di atas, ketika di support dia harus ada di bawah. Ketika ini muncul, kalian baru bisa ambil open posisi maksimal 10 candle. Dihitung dari ini. Sudah konfirmasi retest muncul. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masuk tuh. Di 10 kompensasi level 1. Tuh, kalau kalian lihat ini nggak ada yang menembus SMA 5-nya. Nah, pembukaan yang benar itu seperti ini. Nggak boleh ditembus. Kalau misalkan ditembus, indikasinya dia false break. Atau dia akan turun ke bawah. Gitu. Nah, untuk masuk ke pertengahan tren gimana, Bang? Ketika masuk pertengahan tren, SMA 5-nya akan mulai ditembus. Contoh seperti ini udah mulai ditembus. Hati-hati, ini udah mulai masuk ke pertengahan tren. Nah, ketika masuk ke pertengahan tren, kalian bisa open posisi di garis selanjutnya, di garis SMA kuning atau yang merah. Tapi ambilnya pemantulan pertama. Contoh, di sini kan ternyata nembus balik lagi ya, mantul lagi ke atas jadi tren. Di sini mulai ada penembusan lagi. Nah, kalian bisa open posisi di garis kuningnya. Karena ketika SMA 5 ditembus, dia udah masuk ke pertengahan tren. Ketika yang kuning ditembus, dia masuk ke akhir tren. Tapi kita bisa ambil open posisi sekali ini, setiap di garis kuning sama merahnya. Contoh di sini ini area SMA kuning. Kita open posisi di sini one shot. Ketika udah one shot, udah jangan diterusin lagi, pengen FTT lagi. Udah sabar dulu aja. Nah, di sini terjadinya penembusan lagi ke bawah. Ketika SMA kuning ditembus, artinya dia akan menjadi akhir tren. Di sini kalian bisa open posisi lagi dekat area SMA merah. Di sini open posisi one shot lagi. Nah, di sini kebetulan ngebalik. Cuman kalau misalkan udah dapet one shot, udah jangan dipaksain lagi. Udah nggak sesuai rules. Gitu, guys. Nah, takutnya seperti ini. Ketika udah di akhir, dia sekalinya nembus, gini, gagal. Nah, ini momen dimana syarat ketiga C7 nggak bisa dipakai. Akhir tren nih. Ini coba hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus 9-nya aja doji. Dan gapnya aja ke bawah. Ini 10, nggak masuk. Gitu. Jadi, usahakan kalian kalau mau ambil follow the trend, carinya pembukaan tren. Kalau misalkan udah masuk ke tengah, cari pemantulan pertama di garis kuning. Dan di akhir tren, pemantulan pertama di garis merah. Gitu, guys. Nah, ini adalah contoh false break. Kondisi false break kalian harus CTC. Kompensasinya kalau misalkan terjadi pembukaan tren, bisa follow the trend. Tapi perhatikan penembusan retest konfirmasinya. Nah, ini adalah contoh pembukaan tren ke atas atau pembukaan uptrend. Ini saya coba cari contoh yang pembukaan tren turun. Nah, di sini bisa nih. Ini juga adalah area sideways ya. Di sini lumayan nih, ada beberapa. Oke. Nah, ini kan adalah area resisten terdekatnya. Area sideways terdekatnya. Di sini terjadi pembukaan tren. Biasanya dia dimulai dari
indikator dulu, indikator ngebuka, baru ada penembusan, retest atau konfirmasi. Nah, di sini terjadi, ini kan yang terdekat ya di sini. Dia terjadi apa namanya? Apa namanya, guys? Aduh, lupa saya. Penembusan, di sini penembusan, ini ada retest, ini ada konfirmasi. Dia turun lagi. Nah, ketika turun lagi di sini masih ada support selanjutnya. Berarti nunggu retest di sini. Ini jangan diambil dulu, tenang aja guys, santai. Nah, di sini terjadi penembusan. Ini ada retestnya 1 biji, ini ada konfirmasinya. Ketika udah terjadi konfirmasi, baru diambil maksimal 10 candle. Oke, tunggu dulu. Nah, ini konfirmasi, kita hitung dari sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 masuk. Yang terakhir masuk di K1. Nah, kalau kalian lihat pembukaan tren itu SMA 5-nya nggak boleh tembus. Kalau ditembus, indikasinya dia akan false break atau akan kembali seperti ini. Ini enak untuk diambil, ini boleh. Nah, kalau misalkan ditembus kan masuk ke pertengahan tren. Kalau udah masuk pertengahan tren, open posisinya di SMA kuning. Cari pemantulan pertama di mana? Di sini. Ini one shot lagi. Nah, kalau misalkan udah ini mantul, ya udah jangan dipaksain lagi. Kebetulan di sini mantulnya kuat. Kalau misalkan cuman koreksi, balik lagi kan kalian keburu habis kompensasinya. Kalau udah, ya udah, tunggu lagi di yang merah seperti ini. Nah, ini udah masuk ke akhir tren. Yang kuning ditembus, dia masuk ke yang merah. Di sini open posisi, sekali lagi open posisi sell. Di sini masuk. Gitu guys. Jadi penjelasan untuk support, resist, false break, dan trend seperti itu. Kalian kalau ada yang mau ditanyakan bisa chat aja di grup ya. Jangan lupa tag saya Adham CY atau kan bisa japri saya. Oke, mungkin segini aja video untuk support, resist, false break, CTC, dan trend ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya guys. Bye bye.